Dan pemirsa, selanjutnya kita akan terhubung dengan rekan Darmawan yang akan melaporkan kunjungan Jokowi di lokasi pengungsian Gor Swece Pura Kelungkung. Selamat malam, rekan Darmawan. Iya, selamat malam rekan Hari. Ya, silakan. Apa yang Anda bisa laporkan terkait kunjungan Jokowi di lokasi pengungsian Gor Swece Pura Kelungkung ini? Baik, rekan Hari dan juga pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah tadi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyempatkan berkunjung atau melihat langsung kondisi para pengungsi di Gor Swece Pura Kelungkung. Dan kehadiran Bapak Presiden tadi didampingi oleh Ibu Negara dan juga kami melihat ada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa juga hadir, kemudian Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan juga Menteri PUPR juga hadir mendampingi Presiden. Ya. Dan ketika tiba di Gor Swece Pura, Presiden langsung menyalami para pengungsi yang kebetulan menyambut kehadiran Presiden di pintu masuk ke Gor Swece Pura yang menjadi posko pengungsi di Kabupaten Kelungkung ini. Kemudian Presiden langsung menuju ke dalam untuk melihat para pengungsi yang ada di Gor Swece Pura, kemudian juga sempat berbincang-bincang begitu dengan para pengungsi, dan kami awal media memang sangat dibatasi akses kami untuk bisa masuk ke dalam sehingga kami tidak begitu banyak bisa melihat aktivitas Presiden di dalam. Namun kami bisa melaporkan bahwa tadi memang sempat terjadi dialog begitu antara Presiden dan juga para pengungsi di dalam Gor. Nah, kemudian setelah itu Presiden langsung menuju tempat konferensi pers yang berada di luar Gor Swece Pura, dan pada intinya pada saat tersebut tampak juga terlihat Gubernur Bali Madi Maksupasiko dan juga Bupati Kelungkung juga mendampingi beliau. Dan pada kesempatan tersebut Presiden menyampaikan bahwa bencana Gunung Agung ini itu memang tidak mudah diprediksi begitu, karena kapan terjadinya meletus atau erupsinya itu juga belum jelas, sehingga ini menjadi suatu hal yang tidak mudah begitu. Jadi keakuratannya, kemudian kapan persisnya terjadi bencana ini atau erupsinya juga belum bisa dipastikan. Kemudian intensitas dari erupsi juga belum bisa diprediksi seberapa. Jadi ini menjadi suatu hal yang masih belum jelas begitu, tapi ini perlu diperhatikan oleh semua pihak menjadi suatu hal yang serius begitu. Baik. Nah, kemudian kemudian pemerintah pusat, kemudian pemerintah Provinsi Bali dan juga kabupaten tentunya berupaya terus agar kerugian yang ditanggung oleh masyarakat itu bisa ditekan seminimal mungkin, terutama dari segi ekonomi, karena masyarakat terutama yang berada di daerah KRB atau yang di lereng gunung atau yang terdampak begitu, mereka sudah meninggalkan rumah, kemudian meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan kegiatan ekonomi mereka. Tentu ini kerugian ekonomi yang ditanggung warga itu juga cukup besar, sehingga ini perlu diantisipasi seminimal mungkin begitu. Nah, kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa atau meminta kepada seluruh warga, terutama yang berada di sekitar Gunung Agung, itu untuk selalu patuh terhadap instruksi-instruksi yang diberikan oleh petugas, baik itu oleh BNPB, kemudian baik itu gubernur maupun bupati, agar semuanya sekuat tenaga begitu untuk bisa meminimalisir dampak yang bisa terjadi akibat erupsi Gunung Agung yang sampai saat ini memang belum bisa dipastikan kapan erupsi begitu. Nah, kemudian Presiden juga di akhir penyampaian pernyataannya juga mengajak semua lapisan masyarakat, kepada para pengungsi juga untuk memanjatkan doa agar bisa terbebas begitu, agar bisa meringankan begitu beban yang dihadapi untuk saat ini, rekan Hari. Baik, dan rekan Darmawan, bagaimana kondisi pengungsi di sana? Sampai saat ini pengungsi, kalau kami lihat secara kasat mata begitu, mereka baik-baik saja. Kemudian secara logistik juga terlihat cukup banyak, cukup terpenuhi.
Ya, kemudian anak-anak juga tadi sore saya lihat begitu ceria, mereka diajak bermain, diberikan hiburan. Ya. Itu karena di sana juga ada pos layanan untuk psikososial gitu dari Kementerian Sosial. Jadi mereka diajak untuk riang gembira begitu ya, sehingga paling tidak mereka bisa menghilangkan beban psikis mereka begitu. Kemudian kalau para pengungsi yang dewasa begitu saya lihat tadi juga tampaknya mereka ya masih masih tetap mengungsi begitu karena mereka masih merasa takut untuk kembali ke rumah masing-masing sesuai instruksi. Ya tentu mereka mentaati seperti apa yang disampaikan Presiden tadi agar masyarakat tetap mengikuti instruksi yang ada karena ini demi keamanan begitu. Karena sampai saat ini Gunung Agung masih berada pada level 4 atau level awas. Jadi di Gor Swecapura ini terdapat sekitar 3.845 jiwa pengungsi atau sekitar 1.103 kepala keluarga yang ada di sini, rekan Hari. Ya, dan bagaimana euforia dari para pengungsi yang lokasinya dikunjungi oleh Presiden? Oh iya, tentu masyarakat seperti di daerah-daerah lain juga ketika Presiden Joko Widodo datang, mereka begitu antusias. Tadi dari pintu masuk menuju GOR, dari pintu gapura depan, mereka sudah membuat barisan begitu, jadi dari anak-anak, dewasa, kemudian dari para relawan juga ikut begitu, mereka sangat antusias untuk menyambut Presiden Joko Widodo hadir di tempat pengungsian di GOR Swecapura. Kemudian ketika turun dari mobil juga Presiden langsung menyalami masyarakat yang sudah nggak sabar begitu ya, atau sangat semangat begitu karena orang nomor satu ini hadir di tempat mereka. Para pengungsi juga begitu, paling tidak hadiran Presiden ini bisa memberikan support, memberikan semangat kepada para pengungsi sehingga mereka ya paling tidak bisa melupakanlah beban ataupun rasa cemas mereka selama ini begitu. Rekan Hari. Ya, baik. Terima kasih atas laporannya rekan Darmawan dan kami akan menunggu terus untuk update informasi dari posko-posko